Dan sebelah kanan saya Suharno. Saya sendiri Gula. Saya Dirna. Rizky Ramadana. Dan kami. Materi yang akan kita bahas adalah keuntungan dan dampak TIK. Materi yang akan kita bahas adalah keuntungan dan dampak TIK. Poin pertama, peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua, keuntungan penggunaan TIK. Poin ketiga, dampak negatif penggunaan TIK. Sebelum kita ke keuntungan dan dampak TIK, kita harus tahu dulu tentang pengertian TIK. Pengertian TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi, atau jika dalam bahasa Inggris adalah Information and Communication Technologies. Jika disingkat ICT, dapat diartikan sebagai payung besar terminologi yang mencakup semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, pemakaian sebagai alat bantu, pengelolaan informasi, serta manipulasi informasi. Teknologi komunikasi merupakan semua hal yang berkaitan dengan pemakaian alat bantu untuk memproses serta mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Ada 8 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kebudayaan, bidang pertanian, bidang politik, bidang pemerintah, bidang kesehatan, dan bidang tenaga kerja. Untuk yang pertama, bidang pendidikan. Peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang pendidikan adalah TIK sebagai skill dan kompetensi, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran, TIK sebagai sumber bahan belajar, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Yang kedua, di bidang politik. Peranan TIK dalam politik terutama dalam pemungutan suara, contohnya adalah pemungutan suara yang dikenal dengan istilah e-voting. Hal ini juga dapat melibatkan transmisi suara dan suara melalui telepon, swasta, jaringan komputer, atau internet. Peranan e-voting adalah memudahkan dalam proses pemungutan suara, mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan suara, memberikan peningkatan aksesibilitas bagi para pemilih cacat, dapat memfasilitasi kecurangan dalam pemilu. Yang ketiga ada di bidang ekonomi. Peranannya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akurasi dan kecepatan perhitungan, menyediakan informasi ekonomi dan data-data statistik ekonomi dan keuangan yang up to date. Semua bidang kehidupan saat ini sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan penggunaan perangkat TIK. Yang keempat ada di bidang kebudayaan. Yang pertama, meningkatkan pariwisata dan kebudayaan suatu daerah, mempromosikan pariwisata dan kebudayaan ke mancanegara, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pariwisata, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. Yang terakhir, meningkatnya diversifikasi produk wisata yang kompetitif. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dirna. Bidang kesehatan. TIK banyak berperan membantu di dunia kesehatan, antara lain administrasi, obat-obatan, penyakit, diagnostik, terapi, perawatan, atau disebut monitoring status pasien, dan penelitian. Pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan TIK, atau yang bisa disebut sebagai e-health, dikembangkan dengan harapan teknologi mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia. E-health sendiri merupakan persilangan dari informasi medis, kesehatan publik, dan usaha, berkaitan dengan jasa pelayanan dan informasi kesehatan yang diperbutuhkan atau ditingkatkan melalui saluran internet dan teknologi. Bidang pertanian. Saat ini bidang pertanian juga menggunakan TIK. Departemen Pertanian telah memanfaatkan internet sebagai sarana untuk menyebarkan informasi ke seluruh petani di Indonesia. Seperti yang terjadi saat ini, petani Indonesia dihadapkan dengan banyak kendala, mulai dari lahan, musim, hama, wabah, penyakit, pupuk, bibit, bahkan bencana alam. Departemen Pertanian juga menyediakan situs yang membuat segala informasi yang dibutuhkan para petani di Indonesia. Informasi yang terbuat
di situs tersebut diantaranya kita bertani di lahan kering, teknologi pertanian yang tepat guna, pemakaian pupuk yang tepat, dan tanaman yang laku di pasaran. G. Bidang pemerintahan. Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat, karena informasi dapat lebih mudah untuk diperoleh. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah dengan adanya transparansi kegiatan pemerintah. Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, yaitu masyarakat dapat dilayani kapanpun dan dimanapun, tanpa memandang jam buka kantor, dan bahkan tanpa pula datang ke kantor pemerintahan. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui internet, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan dengan benar. Hilangnya birokrasi yang selama ini seolah-olah menjadi penghalang bagi masyarakat dalam berhubungan dengan pemerintah, sehingga pihak pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Abdullah. Nah, peranan TIK dalam bidang tenaga kerja, saluran media teknologi informasi, penyajian informasi via internet, infrastruktur teknologi informasi, pentingnya penguasaan teknologi informasi dalam dunia kerja melalui internet, aspek sumber daya manusia atau SDM, dunia pendidikan melalui teknologi informasi. Keuntungan penggunaan TIK secara umum: 1. Memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. 2. Membuka peluang bisnis baru. 3. Mendorong tumbuhnya proses demokrasi. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. 5. Meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh, telemedicine. 6. Memperbaiki pendidikan melalui e-learning. 7. Memperkaya kebudayaan. 8. Menunjang pertanian. 9. Menciptakan lapangan kerja. Membuka lapangan pekerjaan. 2. Bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Yang ketiga, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Selanjutnya, dalam bidang kebudayaan. 1. Kebudayaan suatu daerah dapat dilestarikan dan disajikan dalam bentuk digital. 2. Penduduk asli dapat memperoleh hak atas kepemilikan, pelestarian, serta komersialisasi warisan budaya mereka sendiri. 4. Dapat mengetahui kebudayaan negara lain dengan cepat. Terakhir, memperkaya kebudayaan. Selanjutnya, bidang pemerintahan. 1. Meningkatkan layanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat. 3. Tersedia informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 4. Hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi momok bagi dunia usaha dan masyarakat bila berhubungan dengan pemerintah. Dalam bidang pertanian, 1. Petani dapat memperoleh pengetahuan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. 2. Petani dapat memperoleh informasi dengan cepat tentang tata cara menangani hama atau kerusakan tanaman. 3. Petani dapat memperluas pemesanan hasil pertanian lewat internet. Dalam bidang kesehatan, 1. Mengumpulkan berita-berita tentang obat-obatan. 2. Mencari informasi tentang medical service. 3. Mencari informasi tentang drugs and medication. 4. Mengumpulkan informasi spesifik penyakit tertentu. 5. Mencari informasi tentang gaya hidup sehat. Dan 6. Teknologi alat kesehatan medis semakin meningkat. Dalam bidang tenaga kerja, 1. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain. 2. Semakin maraknya pengguna teknologi informasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. 3. Bisnis yang berbasis teknologi informasi atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan.
4. Informasi yang dibutuhkan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Saya lanjutkan kembali. 3. Dampak negatif penggunaan TIK. Ada 4 macam, yaitu 1. Pelanggaran hak cipta, pornografi, perjudian dan penipuan, cybercrime atau kejahatan internet, penyebaran virus komputer. Dampak negatif penggunaan TIK yaitu A. Pelanggaran hak cipta. Hak cipta adalah hak bagi seseorang atau kelompok atas sebuah hasil ciptaan untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya, atau memberi izin pada pihak lain untuk mengumumkan, memperbanyak, menggunakan karya. Hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hal ini dijelaskan akan merugikan pemegang hak cipta karena 1. Mengurangi jumlah uang untuk riset dan pembangunan. 2. Mengurangi penyediaan produk penunjang teknis lokal. 3. Mengurangi kemampuan penyaluran program komputer yang sudah ditingkatkan mutunya. Terakhir, merugikan perekonomian setempat karena berkurangnya hasil penjualan penyaluran resmi, akhirnya merugikan penghasilan dan kesempatan kerja. B. Cybercrime atau kejahatan internet. Cybercrime adalah kejahatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan seseorang dengan menggunakan sarana komputer atau yang dilakukan di dunia maya internet. Bentuk-bentuk cybercrime antara lain unauthorized access, kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki jaringan komputer secara tidak sah atau tanpa izin dengan memanfaatkan kelemahan sistem keamanan jaringan komputer yang disusupinya. Tujuannya untuk mencuri data atau informasi penting dan rahasia, sabotase, atau hanya sekedar menguji keandalan sistem keamanannya. Illegal content, yaitu memasukkan data informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan norma dengan tujuan merugikan orang lain atau membuat kekacauan. Terakhir, cyber sabotase and extortion, yaitu kejahatan dunia maya yang dilakukan untuk menimbulkan gangguan, kerusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program, atau jaringan komputer pihak lain. C. Penyebaran virus komputer. Virus komputer adalah program kecil yang mempunyai kemampuan menggandakan dirinya sendiri dan bersifat mengganggu serta merusak program komputer, bahkan komputer yang terinfeksi olehnya. Cirinya berkurang sangat kecil, mempunyai kemampuan menggandakan diri, membutuhkan korban agar tidak hidup, membutuhkan medium untuk menyebar seperti email, disket, flash disk, dan sebagainya. C. Pornografi, perjudian, dan penipuan. Penyebaran gambar video porno banyak terjadi di internet dan cukup sulit untuk diproteksi meskipun ada software untuk memblokir beberapa situs porno, tapi ternyata masih marak terjadi pornografi di internet maupun penjualan VCD porno. Perjudian. Internet juga lumayan marak untuk ajang perjudian. Sedangkan penipuan ini marak terjadi terutama lewat SMS atau menelpon yang menyatakan telah memenangkan undian berhadiah sejumlah puluhan juta, tetapi kita disuruh transfer sejumlah uang tertentu sebagai pajak hadiah. Demikianlah penyajian dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.